Akan memulai menjawab pertanyaan yang banyak sekali ini secara umum. Moga-moga waktunya cukup karena ini dari target jam 2 udah jam 3 lebih. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh saudara Irawan dulu, bukan karena sama-sama Golkar, karena memang pertanyaannya itu substansinya ada di situ. Pertama, saya mohon maaf dulu. Ketika hari Jumat kemarin kami proses pembatalan tidak memberitahukan kepada teman-teman dan pimpinan Komisi 2. Tapi ini masih proses awal. Nanti ada proses selanjutnya, insya Allah akan kami undang teman-teman Komisi 2 dan pimpinan Komisi 2. Mungkin kalau Komisi 4 kemarin waktu meninjau ke sana momentumnya pas kunspek. Nah, mungkin pas ada kunspek kita samakan di situ atau bagaimana ini kita atur bersama. Karena itu saya mohon maaf yang hari Jumat kemarin karena memang kami butuh quick respon untuk mengembalikan kepercayaan publik, sehingga kami mohon maaf tidak sempat ngasih tahu kepada Pak Ketua dan Bapak-Bapak yang lain. Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu karena katun. Keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50, ada mereka yang tidak rela dibatalkan. Dan itu kami paksakan. Dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ketun. Tapi kami yakin kalau ditun itu kita kuat karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini. Kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa sakdek saknyek langsung batal semua, itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu harus kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar begitu. Itu karena itu memang dari situlah prosesnya. Saya terima kasih sekali diingatkan sama saudara Irawan karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen kiriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana. Apakah ATF BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini? Kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya. Ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di yang badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah di kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja
Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Karena tadi memang kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap kap secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat gizinya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SAM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya itu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat. Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini, kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu kasih maupun kepala kantor, maupun kanwil, maupun kabid, maupun direktur, maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Di bank itu, karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3, memang APIP kita, ya kan, inspektorat kita memang harus lebih ketat. Kalau tadi ada usulan-usulan seperti perlunya ada Pendik Hakum di dalam Dirjen Gakum, kemudian perlunya ada peradilan pertanahan untuk percepatan dan sebagainya, itu bagi kami bonus kalau ada itu.